Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee eee, Lagi-lagi ya kita meet lagi, yang nggak tahu kapan masuknya ini gitu ya. Sedangkan kita harusnya tuh praktek gitu ya, mulai dari pengambilan gambar sampai ke editing-nya. Ya editing minimal udah masuk ke cutting-cutting, jadi kalian bisa produksi di PC kayak gitu ya, saya pengennya tuh. Makanya yang surat permohonan udah dikumpulin belum? Udah pada ngumpulin belum? Udah ya? Nah itu ya, jadi itu kalau yang belum dikumpulin dititip ke satpam gitu ya, titipnya ke Bu Windy. Itu buat apa? Buat didata, mmm, siapa aja yang mau bersedia gitu, yang butuh ya, yang siapa aja yang butuh gitu ya. Tapi dengan catatan, tidak semua mapel diikuti gitu, jadi hanya mapel-mapel tertentu yang memang memiliki urgensi tinggi untuk praktik kayak gitu. Contohnya mata pelajaran produktif gitu ya, gitu ya. Nah sekarang gitu ya materinya, itu tentang kamera movement. Kemarin kan udah rules of third, angle gitu kan, terus komposisi kamera. Nah, sekarang itu ke kamera movement. Kamera movement ini adalah pergerakan kamera yang dimana itu sangat penting gitu ya dalam video editing atau videografi gitu. Karena kalau kameranya diem-diem aja, still aja itu kayak nggak hidup gitu ya, nggak hidup. Nah, kamera movement ini ada beberapa opsi gitu ya, ada beberapa jenis itu kan pergerakan kamera dan nanti punya kesannya sendiri dan punya fungsinya sendiri kayak gitu. Cuman di sini karena saya nggak ada modelnya gitu ya, karena saya nggak ada modelnya, jadi saya akan tampilkan video dari YouTube gitu ya, salah satu konten kreator yang dia ya saya bilang cukup baik lah dalam menyampaikan basic-basic videografi kayak gitu. Terutama bagi para pemula itu bisa sangat diterima dengan mudah oleh beliau gitu ya. Ada yang lain sebenarnya sih, cuman ya ada model ceweknya gitu, saya nggak bisa tunjukin gitu, ya. Halo. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pergerakan kamera atau kamera movement. Dalam pembuatan video atau film, kamera movement atau pergerakan kamera sangatlah penting. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita lihat dulu video ini. Halo bro. Halo. Iya bro. Ya, dengan kamera movement, video kita akan lebih terlihat menarik. Pesan dari video pun akan lebih tersampaikan. Selain itu, dengan kamera movement akan ada efek-efek psikologis yang tersampaikan untuk penonton. Ya, dari contoh tadi kita bisa melihat pentingnya pergerakan kamera itu seperti apa. Biar video kamu makin oke, kamu bisa menggunakan pergerakan-pergerakan kamera ini dalam video kamu. Yaitu pergerakan kamera secara horizontal dengan posisi kamera masih di tempat atau kamera hanya menoleh ke kanan atau ke kiri. Panning atau bisa disebut dengan pan itu ada dua jenis, yaitu pan right dan pan left, atau pan kanan dan pan kiri. Pan kanan adalah pergerakan kamera ke arah kanan, sedangkan pan kiri pergerakan kamera ke arah kiri. Biasanya untuk menggunakan pergerakan kamera ini menggunakan alat tambahan yaitu tripod.
Kalau nggak ada tripod, bisa menggunakan tangan atau handheld shooting. Tilting atau pergerakan kamera secara vertikal dengan posisi kamera tetap di tempat, atau kamera hanya menunduk atau mendongak. Ya, bahasanya mendongak ya? Nggak tahu deh. Ya, sama seperti panning, tilting juga ada dua, yaitu tilt up dan tilt down. Yaitu pergerakan kamera mendongak ke atas dan menunduk ke bawah. Biasanya pergerakan kamera ini menggunakan alat sama seperti pen, yaitu tripod, atau bisa juga menggunakan tangan. Kalau untuk pergerakan kamera menggunakan tangan, saya pernah bikin tapi belum lengkap sih, hanya pergerakan kamera menggunakan tangan yang halus. Menggunakan HP pernah juga, menggunakan kamera juga pernah. Nanti linknya saya taruh di bawah. Yaitu pergerakan kamera mendekati atau menjauhi objek. Biasanya pergerakan kamera ini menggunakan dolly track, karena itu namanya dolly atau track ya. Tapi karena saya nggak punya alatnya, jadi saya menggunakan alat yang lebih simpel, yaitu DJI Ronin. Ini gimbal ya, gimbal stabilizer. Nanti pergerakan kameranya juga sama, hasilnya akan halus. Dolly ini ada dua, yaitu dolly in atau track in dan dolly out atau track out. Dolly in itu mendekati objek dan dolly out menjauhi objek. Yaitu pergerakan kamera secara lateral atau menyamping, sama seperti gerakan kepiting menyamping, karena itu disebut gerakan crab atau kepiting. Dalam pergerakan kamera crabbing ini ada dua jenis, yaitu crab left dan crab right. Sama, kalau ke left berarti ke kiri, kalau right berarti ke kanan. Perbedaannya dengan gerakan pen, yaitu kalau crabbing ini kameranya bergeser, kalau pen kameranya tetap berada di tempat tapi nengok. Jadi hampir mirip tapi beda. Gerakan kamera naik atau gerakan kamera dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah biasanya berada di atas pedal cell. Karena itu dinamakan gerakan pedal cell. Untuk pedal cell ini ada dua, yaitu pedal cell up dan pedal cell down. Pedal cell up yaitu pergerakan kamera dari bawah ke atas. Kalau pedal cell down yaitu dari atas ke bawah. Bedanya sama tilting, yaitu kalau tilting itu kameranya tetap tapi nunduk terus naik ke atas. Kalau tilt down yaitu dari atas nunduk ke bawah. Jadi kameranya kalau yang pedal cell itu ke atas, ke bawah. Kalau yang
tilt itu ke bawah, ke atas, tapi masih tetap posisinya. Seperti itu. Yaitu pergerakan kamera memutari objek, bisa memutari ke kiri atau bisa memutari ke kanan. Namanya juga follow ya, yaitu mengikuti pergerakan kamera, mengikuti objek yang sedang bergerak. Follow. Follow dong. Pergerakan kamera mundur mengikuti gerakan maju suatu objek. Ya, ada lagi pergerakan kamera yang tapi saya nggak bisa ngasih contohnya ya, yaitu pergerakan kamera crane. Namanya crane yaitu sama seperti namanya, kamera berada di alat seperti crane, seperti ini. Ya, biasanya itu alatnya seperti Jimmy Jeep atau Portal Jeep. Biasanya alat ini ada di syuting-syuting seperti konser, seperti itu biasanya. Tapi juga di film juga sering dipakai untuk mendapatkan hasil gerakan yang angle dari atas. Sekarang sih pakai drone juga bisa ya kalau untuk gerakan, kalau angle-angle dari atas. Satu lagi pergerakan yang perlu kita ketahui yaitu zoom. Tapi kalau menurut saya zoom ini bukan pergerakan kamera ya, lebih ke pergerakan lensa. Karena saat zoom in atau zoom out itu pergerakan kameranya nggak ada, yang bergerak cuma milimeter dari lensanya. Zoom ini juga ada dua, yaitu zoom in atau mendekati objek dan zoom out menjauhi objek. Ya, itu tadi pembahasan tentang kamera movement atau pergerakan kamera. Ya, memang untuk pergerakan kamera ini membutuhkan alat seperti tripod dan juga ya seperti ini ya, gimbal, stabilizer. Tapi ya kalau memang belum punya alat seperti itu, ya kita bisa pakai alat seadanya ya, bisa pakai handheld. Dan untuk pembahasan kali ini itu bukan tentang kamera apa yang dipakai. Untuk kamera bisa pakai kamera apa aja, mirrorless, DSLR, kamera recorder, dan juga ataupun menggunakan HP. Jadi pergerakan kamera ini fungsinya untuk semua kamera termasuk HP. Cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jika suka jangan lupa like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Jadi di pengalaman gambar kan ada ngatur komposisi, ngatur angle, ngatur rules of third-nya, gimana kita, itu komposisi ya, gimana kita ngeletakin objek ya, kayak di materi kemarin. Nah, kemudian ditambah hari ini itu adalah kamera movement, gimana caranya kita menggerakkan kamera dan lensa gitu. Nanti kan ada zoom in, zoom out, itu kan yang gerak lensa bukan kameranya, tapi itu masuk ya ke kamera movement juga gitu ya. Nah, itu nanti materinya di-combine dengan materi-materi sebelumnya. Jadi kalian mengambil gambar dengan teknik yang sudah sesuai. Jadi bukan kamera yang diem. Diem nggak apa-apa. Diem nggak apa-apa. Jadi kamera tuh nggak selalu harus gerak gitu ya. Tapi ada beberapa
scene atau adegan yang memang mengharuskan pergerakan kamera gitu ya. Tapi tidak semua kamera dibuat harus gerak gitu ya. Tidak semua kamera dibuat harus gerak seperti itu. Ya, saya tekankan lagi. Jadi jangan sampai kita maksain banget buat gerak sedangkan adegan itu nggak perlu gerak kayak gitu ya. Misalkan ada orang lewat gitu kan, itu kan nggak mesti digerakin juga kameranya, nggak mesti nge-panning gitu kan, atau nggak mesti following gitu ya, kayak gitu. Jadi ada beberapa kondisi yang memang kita tidak memerlukan pergerakan kamera kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk kamera movement tuh ada beberapa alat yang dibutuhkan ya. Sebenarnya untuk kamera movement ada beberapa alat yang dibutuhkan seperti crane, kemudian stabilizer, dolly. Cuman kalau nggak ada itu gitu ya, kalau nggak ada itu kita bisa menggunakan tangan kita atau media-media di sekitar kita yang kita bisa optimalkan. Ya, bisa kita optimalkan sebagai pengganti alat-alat yang belum bisa kita beli karena kan alatnya mahal banget ya. Kayak gitu. Nah, itu bisa kita gunakan. Misalkan mau ngedoli itu tracking ya, untuk tracking. Tracking itu kameranya maju seret gitu, nggak deketin apa namanya? Objeknya gitu atau menjauhi objeknya ya. Nah, itu tracking atau dolly ya. Itu harus pakai dolly track gitu ya. Dolly track. Jadi ada rel. Tapi kalau nggak punya rel, kita bisa pakai meja, pakai kain, kameranya disimpan di atas kain, terus kita tarik kainnya. Nanti kan kamera tetap aja gerak kayak gitu, seret atau didorong, seret gitu ya. Itu ya. Jadi kalau kita nggak punya alatnya, ya kita gunakan alat-alat yang ada untuk mengoptimalkan uh, pergerakan kamera. Yang penting kita tuh bicara hasil gitu loh. Kalau dalam multimedia tuh kita bicara hasil. Kita bisa melakukan atau membuat project dengan cara yang berbeda-beda tapi dengan hasil yang sama kayak gitu. Jadi yang orang lihat kan nanti hasil jadinya gimana pun caranya kita harus optimalkan alat-alat yang di sekitar kalau kita nggak punya kayak gitu. Itu ya untuk pergerakan kamera. Nah, sekarang untuk tugas hari ini kalian pelajari dan catat ya, pelajari dan catat. Jadi nanti untuk hari ini ada dua. Catat dulu materinya gitu ya, atau catatan bisa nyusul nanti di malam harinya. Yang penting kalian pelajari dulu kamera movement gitu ya, terus dikombin dengan materi-materi sebelumnya yaitu komposisi kamera sama angle kamera gitu ya. Kalian lalu buat sebuah video singkat sederhana ya, sebuah video singkat sederhana tapi kreatif kalau bisa ya, diusahakan kreatif. Jadi nggak cuman oh ada gerakan kamera lalu nggak enak dilihat kayak gitu ya, tetap harus enak dilihat gitu ya. Jadi saya bisa menikmati videonya sampai akhir gitu, walaupun nggak ada alurnya nggak masalah ya, walaupun belum ada alurnya nggak masalah ya, walaupun belum sinematik nggak masalah nih ya. Oh ya, masalah sinematik itu sebenarnya ada banyak yang salah kaprah. Ada yang bilang sinematik itu yang ada bar hitam di atas terus rasionya itu wide gitu kan, itu sinematik tuh. Terus ada slow motion itu sinematik, itu salah gitu ya. Terus ada efek warna-warni gitu kan, teks warna-warni muncul-muncul, itu kan ada yang bilang kayak gitu sinematik ya, gitu, editor berkelas gitu kan. Nah itu ya, itu salah gitu ya. Jadi yang dimaksud yang dimaksud dengan editor berkelas, yang dimaksud dengan sinematik salah. Yang dimaksud dengan sinematik itu adalah video yang memiliki alur dan teknik videografi yang baik gitu ya. Kalau cinematic look, nah ini baru cinematic look itu yang kelihatannya seperti di bioskop. Tapi kalau video sinematik itu video yang punya cerita, teknik videografinya bagus gitu ya, komposisi angle sama kamera movementnya bagus, itu sinematik gitu ya. Kecuali cinematic look nggak ada cerita pun nggak masalah. Jadi kayak cuman ya udah kayak di bioskop ada bar hitam tuh sebenarnya harusnya nggak ditambahin sendiri bar hitam itu. Kita bikin aja rasio white, kemudian bar hitam itu nanti ada dengan sendirinya kalau kita play di rasio yang lebih sempit gitu ya, lebih sempit gitu. Jadi bar hitam itu sebenarnya nggak perlu kita tambahin sendiri sih kayak gitu ya sebenarnya gitu kan. Cuman kadang kita memaksakan itu supaya cinematic look gitu kan, ada bar hitam, padahal bar hitam itu nggak, idealnya nggak ditambahin sendiri kayak gitu ya. Itu hanya untuk membuat cinematic look aja, seperti seperti di bioskop gitu ya. Karena cinematic look dibuat terlihat seperti di bioskop. Ya sah-sah aja sih kalau mau bikin kayak gitu ya. Mau bikin kayak gitu sah-sah aja, cuman ya kalau dalam videografi itu
nggak begitu apa ya namanya, nggak tepat, bukan nggak begitu, nggak tepat gitu ya, kurang tepat aja sih gitu ya. Jadi kalau mau bikin video sinematik ya video yang punya cerita, punya makna, punya kesan dengan teknik videografi yang baik, itu sinematik kayak gitu. Dan color grading yang bagus juga gitu ya untuk memberi kesan ke video tersebut. Kemudian, nah itu ya tadi ya, pokoknya untuk tugas hari ini kalian buat video kreatif gitu ya, objeknya terserah, mau benda mati atau benda hidup kalian minjem atau kolaborasi sama teman kalian nih yang rumahnya dekat gitu ya, mau bikin video kayak tadi tuh contoh, nanti kalian bisa lihat materinya di Classroom ya. Jadi contoh videonya itu ala-ala sinematik, jadi sinematik look gitu ya, ada slow motionnya gitu ya. Walaupun sinematik tuh nggak harus ada slow motion, yang penting ada cerita gitu ya. Gitu ya. Jadi bikin video kreatif kalian ala-ala sinematik itu nggak masalah gitu ya. Ditambah di sinematik look juga nggak masalah gitu ya, dengan color grading yang bagus, tambahin bar hitam dikit juga nggak masalah gitu ya, untuk kalian latihan aja gitu ya. Walaupun itu tadi saya bilang ya, video sinematik itu tidak melulu seperti itu gitu ya. Itu nggak harus. Kemudian tema bebas gitu ya, temanya bebas mau apa aja. Yang penting tidak mengandung unsur negatif ya, seperti sara, ujaran kebencian, terus umbar-umbar aurat ya, itu jangan gitu. Jadi dibuat tetap sesopan dan sesantun mungkin ya untuk tugasnya. Dikumpulkan siang ini gitu ya, atau sore ini lah kalau mau dapetin cahaya yang lebih lama lagi bagus. Sebenarnya kalau untuk cahaya yang bagus tuh jam-jam sekarang kalian langsung syuting, kemudian sebelum jam 10, jam 11 tuh udah, jam 11 itu udah silau banget kalau zaman sekarang gitu ya. Jadi udah bukan golden time lagi. Golden time itu di sekitaran sekarang jam 8 ya, jam 8 sampai jam 10 lah. Tuh kalian buat syutingnya gitu ya. Oke. Jadi tugas hari ini kalian bikin video kreatif yang di dalamnya sudah menggunakan komposisi, angle, dan kamera movement yang baik ya gitu. Syukur-syukur saya akan kasih nilai plus kalau di dalam videonya itu udah benar-benar sinematik. Yang tadi saya bilang, udah punya alur cerita, udah punya kesan, udah punya pesan di dalam video tersebut. Jadi nggak cuma video doang, jadi ketika saya lihat video tersebut, oh videonya berbicara tentang ini, oh videonya ceritanya tentang ini, kayak gitu ya. Oh videonya lagi ngecurhatin ini gitu ya, walaupun tidak tersurat tapi tersirat dalam video tersebut, itu akan saya kasih nilai plus gitu ya, untuk yang bisa membuat video beneran sinematik gitu ya. Pas saya cuma bisa sinematik look, silahkan. Yang penting teknik tadi ya, komposisi, angle, dan apa tadi, kamera movement gitu. Kamera yang digunakan bebas, mau kamera SLR, kamera compact, mau kamera punya kamera pro gitu ya, silahkan. Pas saya punya kamera handphone, silahkan gitu ya. Tapi kalau di kamera handphone pastikan kalau yang nggak ada ya nggak apa-apa. Cuman kalau ada itu kamera stabilizernya diaktifkan, atau penstabil kamera ya kalau bahasa Indonesia gitu ya. Ya supaya ketika kalian gerak gitu ya, kalau di handphone kan getar banget, dia ringan banget. Jadi harus dibantu dengan stabilizer sebenarnya, pakai alat stabilizer gitu. Ada yang manual, ada yang digital. Cuman di beberapa kamera itu kan sudah ada fitur stabilizernya. Nah, itu diaktifkan ya ketika kalian ingin merekam dengan menggunakan pergerakan kamera gitu. Ya, jadi biar nggak gempa gitu ya. Walaupun nanti mungkin ada beberapa video yang kalau dipaksa, biar nggak nge-shake gitu ya. Walaupun nanti ya, di slow motion. Nah, itu bisa. Pokoknya diakalin aja. Minimalisir getaran ya, bagaimanapun tekniknya. Karena ini buatnya cuma video sinematik atau cinematic look gitu ya. Kalian boleh pakai cara kayak tadi tuh, pakai 60 fps atau 120 fps, kemudian kalian slow mo gitu ya, di slow motion. Itu nggak masalah. Soalnya kalau pakai stabilizer, itu kalau pakai yang bawaan handphone, ada yang di lensanya, ada yang enggak kan. Kalau yang digital itu dia terasa gitu ya, kerasa ngejeli gitu kan. Tapi kalau misalkan di lensanya, stabilizer di lensanya itu agak ke crop dikit, cuman ya nanti kelihatan lah beda kualitasnya ya. Kecuali yang handphone yang udah baru itu
udah bagus tuh 60 fps pakai stabilizer itu ada gitu ya. Nah, itu udah saya coba juga, itu berkurang kualitasnya nggak sedrastis di versi-versi sebelumnya tuh ya. Kan beberapa kamera ada beberapa handphone ada ketika mengaktifkan fitur stabilizer ke crop kemudian kualitasnya benar-benar diturunin gitu ya. Saya tunggu tugasnya dan sudah diedit sedemikian rupa ya. Jadi sekreatif mungkin, mau tambahin intro, mau tambahin efek, tapi jangan lebay-lebay efeknya ya, jangan lebay-lebay. Jadi jadilah videographer video editor berkelas yang benar-benar berkelas gitu ya. Yang memang diakui, bukan mengakui gitu. Oke. Ya, jadi jangan yang macam-macam, edit-edit manis aja gitu ya, nggak perlu ditambahin efek-efek lebay, visual efek, kecuali kalau kalian mau ada action gitu ya. Kalian bikin berantem-beranteman terus ada hame-hame gitu kan, hame-hame gitu kan, ada tembakan silakan gitu kan, gitu, petir-petiran gitu ya, itu silakan gitu. Tapi kalau efek-efek yang ada ada warna-warni segala macam itu nggak usah lah gitu ya, gitu yang manis-manis aja ya sinematiknya. Oke, kalau gitu kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Saya tunggu tugasnya untuk video editingnya. Ba'da Isya deh. Ba'da Isya harus sudah terkumpul ya. Ba'da Isya harus sudah terkumpul. Jadi silakan sekarang mumpung golden time nih jam 8 ya, langsung shoot, langsung konsep, langsung shoot. Karena kalau udah siang itu udah kurang. Nah, kalian sore golden time lagi itu masih bisa tuh buat shoot. Kalau di luar ruangan ya. Lebih baik sih di luar ruangan supaya dapat golden time, karena kalau di dalam ruangan kan kalian minim cahaya gitu ya, kecuali kalian udah punya lighting segala macem gitu ya, silahkan. Cuman kalau belum ada kan hasil videonya jadi jelek, percuma. Jadi kamera movement udah bagus, komposisi udah bagus, angle udah bagus, tapi kalau lightingnya jelek itu video sudah otomatis jelek kayak gitu ya. Itu oke. Kita alhamdulillah ditunggu tugasnya pada Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linknya saya segera share.